Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan materi MPPH kita. Materi hari ini yakni catatan kaki, footnote, teknis dan cara penulisan footnote, dan juga tentang teknis penulisan abstrak. Untuk catatan kaki, kemarin sudah saya sampaikan kebiasaan penulisan akademik di UBB Fakultas Hukum menggunakan catatan kaki, footnote, bukan body note, atau catatan perut. Dan adapun apa yang dicapai kompetensi kita ketika mempelajari cara teknis penulisan catatan kaki ketika melakukan tulisan skripsi atau kalangan ilmiah hukum lainnya. Slide pertama, contoh catatan kaki dan pengulipan pada catatan kaki sering terjadi pengulangan tersebut. Kalau kita kutipan langsung, ini pembagian kutipan primary, terus juga besar. Nah itu contohnya. Satu penting sekali untuk yang pertama sih tertentu penulisan ilmiah hukum peneliti kan penggunaan IBIT adalah pada tempat IBIT biasa dipergunakan sumber yang telah artinya belum ada nyisip. Kemudian catatan kaki 31 Anda masih bukunya footnote 31 kalau halamannya tulis IBIT maka IBIT penulisan seperti itu. Adapun pertama penulisan kemudian kedua judul ke 5 tahun ke 6 halaman. Kalau ada kata cetakan judul itu maka digunakan singkatan IBIT saja. IBIT halaman pertama contoh yang Anda menggunakan hukum. Tapi ini saya pakai ilmiah dalam bahasa Indonesia. Namun kebiasaan di akademik di kita enggak. Akademik kita penulisan. Sujono Sukan ada penerbit misalnya tahun. Kalau tahun yang enggak ada maka TP tulisnya TP tahun tanpa tahun. Nah, halaman sekian. Nah, ini yang nomor 2, kalau pada halaman sama, misalnya halaman sama-sama halaman 15, maka nomor 2-nya ditulis IBIT saja M. Singkatan halaman itu HLM bukan hal. Ini sering juga terjadi kesalahan. Hal itu adalah singkatan untuk perihal. Atau juga ada yang menggunakan istilah buku-buku biasanya H titik. Padahal dalam bahasa Indonesia ejaannya disempurnakan HLM itu singkatan ada untuk singkatan halaman. Tapi kalau hal itu perihal apa itu? Nah ini penulisan IBIT. Jadi karena IBIT ini bahasa asing maka miringkan. Ini penulis IBIT. Selanjutnya penulisan objek. Objek ini si kutip ada kalian telah kutip artinya sudah pernah IBIT. Kalau objek ini dia sungan untuk kesekian kalinya tapi belum biasanya ketahuan kalau IBIT sampai 5 kali ya. Kalau misalnya objek disispi dengan objek disispi dengan IBIT berganti referensi maka pasti terjadi IBIT atau objek tadi. Nah, ini yang membedakan antara IBIT dengan objek kan tidak ada. Buku 1 dan buku 2 berurutan itu sama. Nah, kalau sekarang, nah kota, di sini contohnya kota, saya pakai bahasa Indonesia, penulisan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam tulisan catatan kaki di UBB tadi, judul buku, KUHP, Erlangga, Jakarta, tahun 1986. Kemudian buku 2-nya pakai buku Hadi Hamzah. Ketika pakai buku Hadi Hamzah, sudah disisipi oleh buku Hadi Hamzah. Buku ketiga Anda pakai pada buku ketiga. Anda menggunakan buku Omar Seno Aji lagi, HLM 23. HLM 23. Ini contohnya, karena sudah disisipi. Lagi membedakan sudah disisipi oleh referensi lainnya. Ini contoh ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini contoh saja. Tapi nanti kalau sudah dalam praktek Anda akan di referensi yang kesekian puluh, misalnya di footnote yang kesekian puluh, sama. Misalnya 91, misalnya 90 Anda pakai Omar Seno Aji. 96 Anda pakai footnote 96 Anda kembali pakai buku Omar Seno Aji, maka ditulis Omar Seno Aji objek halaman HLM. Itu contoh atau cara penggunaan. Locit ini singkatan dari loco citato. Apa artinya? Arti dari locit ini pada tempat, kalau pada tempat yang pernah dikutip dipastikan di situ halamannya sama. Maka ketika halaman sama tidak ditulis lagi halamannya. Misalnya contoh Philippus M. Harjon footnote 82. Philippus M. Harjon footnote 82. Argumentasi hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, halaman 5, HLM 5. Kemudian buku 2 Anda menggunakan buku Rio Armanda misalnya. Buku 94 Anda menggunakan bukunya Ibu Jen misalnya. Maka ketika kembali menggunakan buku Philippus M. Harjon, ketika Anda kembali menggunakan buku Philippus M. Harjon, pada tempat yang sama, buku yang sama, pengarang yang sama, maka ditulis Philippus M. Harjon locit tanpa halaman. Tapi Pak bagaimana kalau halamannya sama? Halamannya maka dia objek. Kalau halamannya sama persis maka dia locit, mengutip kesekian kalinya tetapi sudah disisipi oleh referensi lainnya. Pada halaman yang sama, buku yang sama, pengarang yang sama, tahun yang sama. Tapi kalau beda halaman, dia jadi objek. Ini locit, ini IBIT yang tidak ada HLM. Yang bedakan karena dia sudah disisipi. Tapi kalau yang tadi kan tidak disisipi. Tapi tetap ketika sudah disisipi oleh referensi lainnya, maka tetap ditulis nama si pengarang. Nah ini juga perlu diperhatikan. Pak, bagaimana kalau misalnya Pak Faisal misalnya pakai buku Pak Faisal, ada 2 buku Pak Faisal yang dipakai, hukum pidana dan sistem hukum pidana. Maka cara penulisannya ditulis
nama dalam kurung 1. Nama misalnya Faisal, karena pakai buku Bapak Faisal dalam kurung 1, tutup kurung, koma, sistem hukum pidana, tahun, halaman. Nah, kemudian berikutnya Anda pakai buku Pak Faisal lagi. Maka ditulis Faisal dalam kurung 2. Jadi buku Pak Faisal yang kedua dalam kurung 2. Kenapa harus dalam kurung 2? Karena nanti khawatir ketika Anda pakai ibid atau pakai logcheat atau pakai object, pembaca tidak tahu Anda ngutip dari buku yang mana. Oh, ternyata karena ketika Anda pakai object dari buku sistem hukum pidana, maka ditulis Faisal sekian kalinya pakai buku dalam kurung hukum pidana. Ngutip ke sekian kali. Caranya seperti itu. Jurnal dan buku internet, maka tetap harus ada pengarangnya, maka perundang-undangan tidak boleh sekian. Bahkan dalam harus ada lembaran negara nggak ada tahun. Hanya tulis materi tentang catatan kaki. Selanjutnya kalau materi tentang abstrak itu apa? Nah, dalam penulisan abstrak ada beberapa komponen dari si abstrak. Ini juga penting dalam penulisan abstrak. Saya warnain, ada warna hitam ini. Jadi sebenarnya dari beberapa literatur yang saya temukan, penulisan abstrak itu ada NIM, misalnya Abdul seperti itu. 3 jumlah haji, inti dari judul, kata kuncinya apa saja. Pertama deskripsi objek, tujuan penelitian, tulis juga itu yang ke-5. Yang ke-6 biasanya daftar acuan itu buku rentang tahun 1982 sampai situ. Ada pembimbing 1, sisaannya hanya nomor 1, ini dia di slide, nomor 1 di UBB langsung saja. Pertama nama pseudonym, penulisan karya tulisnya, skripsi, fakultas hukum, tahun. Nah, penulisan skripsi, fakultas hukum, tahun. Kemudian baru kata kunci. Nah, setelah kata kunci baru uraian hasil penelitian. Nah, dalam uraian maka maksimal 200 kata. Maksimal 200 kata, tidak boleh lebih dari 200 kata. Apa saja isinya dari uraian hasil tadi? Yang pertama, Anda mendeskripsikan objeknya secara singkat. Gambarkan kepada pembaca objek penelitian Anda itu apa. Misalnya kalau judul skripsinya pertanggungjawaban tindak pidana illegal logging. Kasus apa misalnya di Bangka Belitung. Anda deskripsikan pertanggungjawaban tindak pidana illegal logging di Bangka Belitung misalnya merupakan, cara ceritakan bla 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 titik. Adapun tujuan penelitian adalah, nah ini kalau tujuan penelitian lihat di bab 1, tinggal copy paste saja. Kemudian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kritis misalnya, atau metode yuridis normatif dengan pendekatan apa? Normatif dengan pendekatan kasus misalnya. Nah, tidak usah ditulis pengertian metode penelitiannya dan pengertian pendekatannya. Tapi langsung saja metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus misalnya. Kemudian langsung mengalir saja. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini, nah nanti hasil penelitian ini adalah intisari dari kesimpulan. Kesimpulannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kesimpulan. Intisari dari kesimpulan. Anda baca kesimpulan Anda, kemudian Anda yang menjadi hasil penelitian. Jadi paling tidak harus sama persis antara hasil penelitian dalam abstrak dengan kesimpulan. Harus sama persis tujuan penelitian dalam abstrak dengan tujuan yang habis di abstrak dengan metode penelitian yang ada di bab 1. Nah itu. Jadi sekali lagi di UBB hanya nama, di bawahnya NIM, kemudian judul, setelah judul itu penulisan karangan ilmiahnya, skripsi, fakultas hukum, tahun, tahun berapa misalnya 2022. Baru kata kunci. Setelah kata kunci baru uraian hasil penelitian tadi meliputi deskripsi objek penelitian abstrak ditulis 2 rangkap, dua rangkap dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nah, ini teknis penulisan abstrak tadi. Jadi uraian hasil penelitian ditulis 1 spasi ya, kalau pakai bahasa saya itu maksimalnya 200 kata. Adapun jumlah halaman 1 halaman saja teknis penulisan abstrak. Mungkin itu saja materi seputar mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi substansi dalam penulisan abstrak. Nah, itulah yang mencapai kompetensi kita mempelajari tentang abstrak dalam metode penelitian dan penulisan hukum. Saya rasa cukup. Selamat mempelajari dan silakan dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dikirim, ditanyakan di grup WA. Tanyakan di grup WA apa yang menjadi kesulitan dalam memahami materi ini. Saya rasa cukup. Sekian dulu untuk materi hari ini. Bila kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.